privat dengan standar profesional yang tetap mempertahankan mental independence sebagaimana yang telah ditetapkan oleh IAI. Isi dari Kode Etik nomor 102 adalah ketika menjalankan tugasnya, anggota KAP harus membuat sifat yang jujur dan secara objektif dengan tidak membiarkan adanya salah saji dari konflik kepentingan. Artinya, jika akuntan mempertahankan independensi untuk melakukan pemeriksaan, maka akan ada peningkatan laporan keuangan. Jika sudah begini, maka akan ada peningkatan kredibilitasnya yang dapat mengandalkan pihak yang berkepentingan. Nah, dasar yang kedua ini juga, seorang akuntan juga harus memiliki kepercayaan dari masyarakat. Independent in fact artinya auditor harus memiliki kejujuran berdasarkan fakta secara objektivitas. Kalau independent in appearance, yaitu persepsi orang lain kepada sikap auditor dalam melaksanakan audit. Sedangkan independent in competence adalah independensi secara keahlian secara bersama-sama dalam keprofesionalan auditor. Dikatakan wajar karena auditor tidak ada menemukan error pada keseluruhan laporan keuangannya. Opini audit tidak wajar karena tanggapan auditor tentang laporan keuangannya tidak sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Audit tidak mengungkapkan pendapat karena adanya batasan yang lebih pada lingkup audit dan tidak adanya independensi di dalam diri auditor. Arti dari asersi ini adalah mengetahui apakah aset ada di tanggal tertentu dan sudah dicatat. Kalau asersi kelengkapan, artinya adalah membuktikan kalau seluruh transaksi akun tersaji dengan yang seharusnya pada laporan keuangan. Asersi tentang hak dan kewajiban artinya asersi yang menghubungkan antara hak suatu entitas yang tergolong ke aset dan hutang perusahaan apakah masuk ke dalam kewajiban perusahaan. Kalau asersi tentang penilaian atau alokasi adalah terkait dengan aset, hutang, pendapatan, dan beban yang tertera di dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sepantasnya. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan artinya mengaitkan apakah bagian tertentu pada laporan keuangan dikelompokkan dan diungkapkan sesuai dengan aturannya. Maksud ketidakpastian laporan keuangan artinya laporan keuangan yang telah disajikan wajar setelah diaudit sehingga menyebabkan auditor error atas pendapatnya pada laporan keuangan. Hubungan dari ketiga resiko tersebut adalah resiko deteksi adalah resiko yang sangat berbeda di antara ketiga resiko tersebut. Resiko deteksi memiliki hubungan yang bertolak belakang dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko pengendalian menurut auditor, maka semakin besar pula resiko deteksi yang diterima. Sebaliknya, jika semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian oleh auditor, maka akan semakin kecillah tingkat resiko deteksi yang dapat diterima.
Ada 6 bukti fisik menurut Conard tahun 2002. Pertama, bukti fisik. Artinya, berisikan hal yang dapat dihitung, diamati, ataupun diperiksa. Selanjutnya, bukti konfirmasi, yaitu mendapatkan tanggapan secara tertulis dan memberikan penjelasan secara akurat tentang informasi yang dibutuhkan oleh auditor yang didapat dari pihak ketiga. Bukti dokumen adalah cara auditor untuk memeriksa file ataupun catatan klien. Selanjutnya, bukti matematik, yaitu bukti faktual yang membuat audit mengolah datanya dengan cara komputerisasi yang berkaitan dengan uji atas alokasi dan prinsip akrual. Bukti analitik, yaitu informasi keuangan yang melakukan studi dan membandingkan hubungan antara data berdasarkan pengujian substantif. Dan yang terakhir adalah bukti keterangan, yaitu informasi yang didapatkan berdasarkan jawaban dari auditor. Teknik inspeksi ini yaitu yang memeriksa dokumen secara keseluruhan untuk dapat menetapkan ketetapan persyaratan, faktor, dan mengevaluasi. Selanjutnya, pengamatan, yaitu mengobservasi kegiatan secara langsung saat mengaudit. Selanjutnya, konfirmasi, yaitu melakukan penyelidikan dalam mendapatkan informasi dari pihak lain selain pihak seorganisasi. Kalau permintaan keterangan, yaitu meminta keterangan secara lisan dengan koordinasi manajemen ataupun karyawannya. Selanjutnya, penelusuran, yaitu mencari data secara rinci oleh auditor, mulai dari data awal sampai data akhir di dalam dokumen. Selanjutnya, perhitungan, yaitu menghitung untuk menguji bukti fisik berupa barang yang ada, jumlah kas, dan catatan dokumen secara keseluruhan dengan nomor yang berurutan. Pemeriksaan bukti pendukung, yaitu melakukan perbandingan dokumen dan catatan akuntansi dengan memilih ayat-ayat jurnal di catatan akuntansi tersebut. Artinya, yaitu mengulangi kegiatan yang sudah dilakukan klien untuk memastikan kembali. Teknik audit dengan komputer, yaitu prosedur auditnya dibantu oleh komputer.